Ya, teman-teman, adik-adik, pokok bahasan kita pada hari ini adalah hukum Taurat. Ya, ini tentu kita tidak asing dengan hukum Taurat. Ya, nah kita coba lihat hukum Taurat ini nanti dalam hubungannya dengan ajaran Alkitab tentang manusia dan dosa. Ya, kita mulai dengan memperhatikan hukum Taurat. Pertama-tama, apakah yang dimaksud dengan hukum Taurat? Nah, ini ya. Nah, kata Taurat dalam bahasa Ibrani itu Torah, ya. Itu artinya hukum atau pengajaran, ya, hukum atau pengajaran. Nah, itu arti kata Taurat atau Torah. Nah, tentu yang dimaksud adalah hukum atau pengajaran yang diberikan Allah kepada Israel, umatnya. Ini dia nih. Jadi pengertian Taurat itu hukum atau pengajaran yang diberikan Allah kepada Israel, umatnya. Nah, hukum Taurat ini ya memiliki isi pokok. Ya, jadi hukum Taurat itu ya isi pokoknya itu adalah ke-10 firman. Kita bisa membacanya dalam Keluaran 20 ayat 2 sampai 17 dan Ulangan 5 ayat 6 sampai 21. Nah, itu ya. Jadi isi pokok dari Taurat itu adalah ke-10 firman. Ya, dasatitah ke-10 firman yang kita bisa baca dalam Keluaran 20 ayat 2 sampai 17 dan Ulangan 5 ayat 6 sampai 21. Nah, ke-10 firman itu sebetulnya terdiri dari 2 bagian besar, yaitu perintah untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatan, dan perintah untuk mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Nah, ini yang Tuhan Yesus ajarkan ya. Misalnya dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jadi ke-10 firman itu ya sebetulnya terdiri dari 2 bagian utama atau 2 bagian besar. Perintah untuk mengasihi Allah dan perintah untuk mengasihi sesama manusia. Nah, kita lihat ya, ke-10 firman itu terbagi dalam 2 loh batu. Kita ingat bahwa Tuhan mengaruniakan atau memberikan kepada Nabi Musa dasatitah atau ke-10 firman itu dalam 2 loh batu. Ya, 2 lempengan yang terbuat dari batu. Nah, di lempengan pertama terdapat perintah kepada manusia atau kepada orang Israel untuk mengasihi Allah. Di loh batu yang kedua terdapat perintah-perintah untuk mengasihi sesama manusia. Itu dia. Nah, di loh batu yang pertama itu ada 4 perintah. Di loh batu yang kedua ada 6 perintah. Di loh batu yang pertama perintahnya, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Berarti tiada ilah lain bagi orang Israel kecuali Yahweh yang telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Berarti tidak ada sesembahan lain. Tiada yang disembah kecuali Yahweh. Tiada yang dipuja kecuali Allah yang telah membebaskan mereka. Lalu perintah kedua agak mirip ya dengan yang pertama. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan sujud menyembahnya.
Nah, ini sebetulnya sebuah perintah yang mengajarkan bahwa Allah tidak dapat digambarkan. Allah tidak dapat dipatungkan. Ini dia ya. Nah, mengapa? Karena dia adalah roh. Itu. Nah, Allah tidak mau dengan imajinasinya manusia menggambarkan diri Allah. Nah, ini terkait dengan kepercayaan pada waktu itu, yaitu kepercayaan yang terluas, yang tersebar luas di kalangan bangsa-bangsa di sekitar Israel. Kalau kita atau manusia berhasil menggambar atau membuat patung wujudnya ilah atau dewa, maka kita dapat mengontrol ilah atau dewa itu sesuai keinginan kita. Nah, ini yang namanya ini namanya magi ya, magis ya. Ini dalam studi ilmu antropologi ya ditemukan di berbagai suku bangsa di dunia itu terdapat ilmu yang namanya magi itu. Menguasai kekuatan alam atau kekuatan dewata itu salah satunya dengan cara membuat gambar atau patung dari dewa tersebut. Nah, Tuhan melarang orang Israel, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan sujud menyembahnya. Maksud perintah itu jelas bahwa bukan kamu yang mengatur aku, tetapi akulah yang mengatur kamu, hei Israel. Nah, ini ya, ini tegas nih Allah ya. Bukan manusia mengatur Allah, tapi Allah yang mengatur manusia. Manusia tidak punya hak untuk mendikte Allah, mengatur Allah. Ya, hanya Allah yang memiliki hak, yaitu hak dalam hal ini untuk mengatur manusia. Lalu perintah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, misalnya dipakai untuk bersaksi dusta, bersumpah bawa-bawa nama Tuhan padahal bohong. Nah, ini. Atau mengutuk dengan membawa-bawa nama Tuhan misalnya. Atau nama Tuhan dijadikan kelakar atau guyonan. Nah, ini. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kemudian yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi khususkanlah satu hari dalam sepekan itu untuk beribadah kepada Tuhan itu dalam jemaatnya atau dalam komunitasnya bersama dengan umat Allah. Nah, ini kalau diringkas menjadi kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Lalu loh batu yang kedua, ini mengenai hubungan dengan sesama manusia. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Wah, itu. Jangan membunuh, artinya hargailah, rawatlah, peliharalah kehidupan. Ini dia. Ya, ini juga berlaku untuk diri sendiri. Nggak boleh bunuh diri. Mengapa? Karena yang berhak mengambil nyawa manusia adalah yang memberikannya, yaitu Allah sendiri. Kewajiban kita adalah memelihara kehidupan, menjaganya, ya, mempertahankannya, mengembangkannya, bukan mengambil nyawa atau mengakhiri kehidupan. Nah, ini. Lalu jangan berzinah. Ini berkenaan dengan kekudusan dalam rumah tangga, kekudusan dalam rumah tangga yang didasarkan pada pemahaman yang sangat mulia tentang seks. Ya, seks itu sesuatu yang sangat mulia, tidak boleh dilakukan secara sembarangan atau secara serampangan. Nah, itu sebetulnya maksud dari perintah atau larangan jangan berzina. Ini. Nah, ini memang apa namanya menjadi sebuah
perintah yang kalau kita hubungkan dengan kepercayaan khususnya ya, kepercayaan yang khususnya berkembang di kalangan Kristen pada abad pertama, kedua, dan ketiga, itu malah begini, orang-orang saleh atau orang-orang suci, orang-orang yang baik di kalangan Yunani Romawi, malah menganggap seks itu sebagai sesuatu yang kotor. Itu. Tetapi kalau menurut Dasatitah, bukan, itu sesuatu yang mulia. Itu. Sesuatu yang kudus. Karena itu tidak boleh dilakukan secara sembrono atau serampangan. Lalu perintah berikutnya jangan mencuri. Ini jangan mencuri berarti memang kita mengakui hak milik orang lain, menghargai kepemilikan orang lain. Itu. Nah, lalu jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ini penting sekali, jangan menjadi pemfitnah. Ya, zaman sekarang itu kita kenal istilah hoax, ya, hoax. Nah, hoax itu berita, ya, di dalamnya mungkin ada unsur kebenarannya, ya, tetapi dicampur baur dengan yang salah. Itu. Sehingga yang namanya hoax itu ya bisa menjadi fitnah, bisa menjadi hasutan. Nah, ini hoax ya. Nah, lalu jangan mengingini milik sesamamu. Ini agak mirip dengan jangan mencuri ya. Tapi kalau jangan mencuri itu terkait dengan actionnya, aksi atau tindakannya, jangan mengingini di sini menyangkut motivasi. Dalam hal ini iri atau kedengkian. Jadi kita diminta untuk tidak mendengki kepada sesama kita. Nah, ini ya. Ini mungkin sesama kita itu, wah dia punya mobil sampai 4, saya hanya naik sepeda motor. Wah kita dengki, iri, wah itu yang tidak boleh. Ya. Nah ini perintah-perintah yang kalau diringkaskan berbunyi, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah ini ya. Nah kita lanjutkan ya. Lalu kalau kita membaca dalam kitab Keluaran, kemudian kitab Imamat, Bilangan, dan Ulangan, ternyata ke-10 firman tadi ya dijabarkan secara ritual dan sosial. Nah, ini penting nih teman-teman adik-adik ya. Jadi ke-10 firman ya yang terdiri dari 2 bagian utama, mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia, itu kemudian diaplikasikan atau diterapkan itu dalam peribadatan orang Israel dan kehidupan masyarakat Israel di zaman kuno. Ya, jadi ke-10 firman atau perintah untuk mengasihi Allah dan sesama itu diterapkan, diaplikasikan, ya dihubungkan dengan peribadatan orang Israel maupun kehidupan bermasyarakat mereka. Maka ada yang namanya dekalog kultis atau ke-10 firman, tapi semuanya mengenai ibadah kepada Tuhan. Itu bisa kita baca dalam Keluaran 34 ayat 17 sampai 27. Ada di sana. Lalu yang terkait dengan kehidupan masyarakat, itu kitab hukum perjanjian dalam Keluaran 20 ayat 22 sampai 23 ayat 19 ada tuh. Ya, kitab hukum perjanjian namanya ya, ini berisi aturan-aturan kehidupan bermasyarakat. Itu dia. Misalnya kita melihat ada keledai atau sapi milik tetangga kita ya, oh, mungkin karena sakit sehingga tergeletak di jalan. Nah,
itu harus ditolong. Itu sapinya itu dirawat, dibawa pulang, ya. Setelah tetangga kita pulang dari kampung, kembali ke rumah, kita kembalikan kepadanya. Itu salah satu contoh. Nah, kalau zaman sekarang mungkin, wah, satu ketika kita menemukan, loh, ini kok ada tabletnya, Jen ini ketinggalan nih di gereja gitu kan. Ya, kalau gitu saya kasih tahu Pak Tri dulu. Pak Tri, ini ada tablet. Kelihatannya ini punya Jen. Ya, ini ya Pak Tri titip. Oh ya Pak Rudi, ini aja Pak, kita taruh di konsistori saja di kantor gereja. Nanti kalau Jen itu ke sini sudah bisa langsung ambil dari konsistori. Misalnya seperti itu. Ya, itu kitab hukum perjanjian isinya seperti itu. Termasuk misalnya kalau zaman dulu ya, zaman perbudakan itu harus memperlakukan budak secara manusiawi. Sekarang sudah nggak ada, sekarang bukan zaman perbudakan lagi, ya. Tapi prinsipnya memperlakukan orang lain dengan manusiawi tetap kita lakukan, ya. Lalu ada kitab hukum ulangan. Nah, ini memang betul-betul khusus mengenai serba-serbi kehidupan bermasyarakat orang Israel kuno. Lebih terperinci daripada kitab hukum perjanjian. Ya. Lalu kitab hukum kekudusan. Nah, kitab hukum kekudusan ini ya, ini mengatur mengenai ibadah maupun beberapa hal dalam kehidupan orang Israel, rumah tangga, masyarakat, itu ada di Imamat 17 ayat 1 sampai 26, ayat 46. Wah, ya. Dan ada kitab hukum para imam. Ini ada beberapa aturannya tersebar dalam kitab Keluaran, Imamat, dan Bilangan. Jadi kan luar biasa loh ya teman-teman adik-adik. Dari ke-10 firman yang dapat diringkas menjadi 2 perintah, yaitu mengasihi Allah dan sesama, ternyata diaplikasikan ke dalam peribadatan orang Israel maupun kehidupan bermasyarakat. Nah, itu dia ya. Nah, terus kita lebih lanjut pelajari lagi. Nah, kalau kita cermati dengan teliti, maka kita dapat membedakan hukum Taurat itu. Yang pertama, yang pokok, yaitu hukum moral ke-10 firman yang diringkas menjadi 2 tadi, ya. Terus ada hukum sipil yang mengatur kehidupan masyarakat Israel. Lalu ada peraturan tentang peribadatan. Nah, ini ya. Jadi aneka macam peraturan itu, baik itu ke-10 firman dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17 dan Ulangan 5 ayat 6 sampai 21 dijabarkan ke dalam Dekalog kultis yang mengatur peribadatan, Keluaran 34 ayat 17 sampai 27, Kitab Hukum Perjanjian yang mengatur hidup bermasyarakat, ya, Keluaran 20 ayat 22 sampai 23 ayat 19, Kitab Hukum Ulangan dari Ulangan 12 sampai 28, Kitab Hukum Kekudusan Imamat 17 sampai 26, lalu Kitab Hukum Para Imam, ya, belum lagi tentang upacara-upacara korban Imamat 1 sampai 7, ya. Nah, itu semua ternyata dapat kita simpulkan menjadi 3 macam. Hukum moral, hukum sipil, dan hukum ritual. Hukum moral, hukum sipil, hukum ritual. Hukum moralnya, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, sampai dengan jangan mengingini milik sesamamu. Hukum sipilnya banyak tadi ya, hukum perjanjian, hukum ulangan, ya, hukum kekudusan, hukum ritualnya ada tadi dekalog, kultis dan sebagainya. Nah, kita bertanya, loh, apa sih tujuan Allah memberikan hukum Taurat dengan berbagai
aplikasinya kepada orang Israel. Nah, ini penting nih, salah satu prinsip penting. Ya, hukum Taurat itu adalah pedoman untuk hidup sebagai umat Allah. Jadi orang-orang Israel mula-mula kan para budak di tanah Mesir. Mereka ini budak-budak di tanah Mesir. Lalu Tuhan Allah menyelamatkan mereka melalui Musa dan Harun. Ya, Tuhan Allah membebaskan orang Israel, para budak itu dari Mesir. Itu. Bukan hanya itu, ya, tulah-tulah, mukjizat-mukjizat, sampai dengan terbelahnya Laut Teberau, sehingga orang Israel dapat menyeberangi laut tersebut, ya, di tanah yang kering. Tuhan memimpin mereka, membawa mereka ke Gunung Sinai atau Gunung Horeb. Dari sanalah Tuhan Allah mengangkat budak-budak tersebut menjadi umatnya. Itu. Jadi Allah mengangkat mereka. Ya, kaum budak itu bukan hanya dibebaskan dari perbudakan di Mesir, tapi juga diangkat menjadi umat Allah, sekutunya Allah. Nah, sebagai sekutu atau umat Allah, kan mestinya hidup sesuai dengan kehendak Allah. Hidup sesuai dengan jati diri atau identitas mereka yang baru, yaitu sebagai umat Allah. Makanya Allah memberikan Taurat. Nih, kalau kamu betul-betul menjadi umatku, pedomannya adalah Taurat. Nah, itu. Jadi, dibebaskan dulu, diangkat menjadi umat dulu, baru kemudian diberi Taurat. Nah, bukan terbalik, ya. Lakukan Taurat dulu supaya dibebaskan, supaya diangkat menjadi umat. Bukan. Allah bertindak dulu, membebaskan, kemudian mengangkat menjadi umat, baru Allah kemudian memberi hukum-hukumnya. Nah, itu ya. Nah, kalau orang Israel setia melakukan Taurat, janji Allah dalam Ulangan 4 ayat 6, ya, pernyataan Allah ya, lakukan itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa, bangsa-bangsa lain tentunya. Kan orang Israel itu tinggal di tengah bangsa-bangsa lain. Itu. Nah, dengan melakukan Taurat dengan setia, ini mereka jadi kesaksian. Itu. Bangsa-bangsa lain itu pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Jadi dengan kata lain, orang Israel menjadi kesaksian, menjadi contoh, menjadi teladan, ya, menjadi terang, itu, yang pada gilirannya bisa membuat orang-orang dari bangsa-bangsa lain bergabung dengan mereka, menjadi umat Allah juga. Nah, tetapi jangan lupa juga nih, tadi hukum Taurat dalam kaitannya dengan bangsa Israel sebagai pedoman hidup, sebagai umat Allah. Nah, tapi tidak lupa hukum Taurat perlu dilihat dalam kaitannya dengan manusia berdosa. Dalam kaitannya dengan manusia berdosa, fungsi hukum Taurat ada dua. Yang pertama, ini bahasa Latin ya, usus elenticus. Apa ini usus elenticus? Usus itu fungsi. Ya, dalam bahasa Latin ya, usus itu fungsi. Elenticus itu dari kata Yunani sebetulnya, yaitu elenko. Elenko itu artinya menggugat, itu meyakinkan, ya, menggugat juga meyakinkan juga, atau menjadi sebuah cermin. Nah, artinya apa ya? Nah, usus elenticus itu adalah fungsi Taurat menjadi cermin bagi manusia berdosa tentang keberdosaannya. Ini dia. Ya, jadi Tuhan memberikan Taurat kepada umat Israel itu bukan supaya mereka sombong,
Wah, kami lebih baik daripada bangsa-bangsa lain, kami punya Taurat. Bukan. Tapi justru untuk menginsyafkan, menyadarkan mereka bahwa mereka itu manusia berdosa yang membutuhkan anugerah Allah. Jadi ada perintah-perintah, perintah moral, perintah sosial itu lakukan, tapi kan sering gagal. Manusia berdosa berarti itu kan. Nah, begitu juga buat kita ya, buat kita pada umumnya ya hukum Taurat itu memang untuk menginisiafkan kita akan dosa. Diberi hukum Taurat ya untuk dilakukan, malah kita sering bahkan terlampau sering untuk melanggarnya. Nah, kenapa? Nah, khususnya kita ini manusia berdosa, kita sudah belajar pekan yang lalu maupun pada akhir pertemuan katekisasi di awal Desember yang lalu ya, manusia yang telah jatuh ke dalam dosa itu terbelenggu dosa. Pikirannya tercemar dosa, hatinya tercemar dosa, dia dibelenggu oleh dosa, dicengkeram oleh dosa, dirusak oleh dosa, ya, sehingga diberi hal yang baik oleh Allah, diberi hukum-hukumnya, ya, malah itu menjadi semacam apa ya, pemicu dia berbuat dosa. Allah bilang jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Kita malah mencari ilah-ilah lain. Itu ya dukun-dukun barangkali atau mungkin idola-idola tertentu. Wah, kalau Pak Rudi sih yakin Jin ini mengidolakan artis Korea bukan mempertuhannya ya, bukan mengilahkannya. Tapi ada orang-orang ya yang mengilahkan sesuatu seakan-akan itulah yang mutlak, bukan Allah. Zaman dulu misalnya ya ideologi. Ada orang yang menganut ideologi komunisme misalnya, ya. Dia pegang kuat ideologi itu, dia bahkan rela mati demi ideologi itu, bahkan rela membunuh demi ideologi itu. Wah, ini sudah salah kaprah. Ya, itu berarti sudah ada ilah lain di hadapan Allah. Nah, kita punya kecenderungan untuk melakukan sebaliknya. Allah bilang, jangan ada padamu ilah lain. Malah kita mencari ilah-ilah lain, misalnya seperti itu ya. Nah ini, lalu apalagi eh, jangan mencuri, gitu kan? Mungkin malah kita terdorong, tergoda untuk mencuri, meskipun itu baru dalam hati. Atau jangan berzinah, tapi pikiran kotor, misalnya. Atau jangan membunuh, hati kita penuh kebencian. Jadi, kita disadarkan nih, ternyata hukum Taurat itu memperlihatkan kepada kita siapa diri kita sebenarnya, yaitu sinners, manusia-manusia berdosa. Nah, ini nih kita sebut usus elenticus. Tuhan memberikan firman-Nya, perintahnya, ya, hukum moralnya untuk kita lakukan, malah kita melakukan yang sebaliknya. Kita berbuat dosa dan terus berbuat dosa. Itu. Kenapa begitu? Karena kita terbelenggu oleh dosa. Itu. Tapi ada fungsi yang kedua dari hukum Taurat dalam kaitannya dengan manusia berdosa. Apa itu? Usus paedagogikus. Apalagi ini Pak? Usus paedagogikus. Nah, usus artinya fungsi bahasa Latin. Paedagogikus dari kata Yunani, paedagogos. Nah, pedagogos itu adalah istilah untuk menunjuk kepada seorang budak di rumah orang kaya raya dalam masyarakat Yunani Romawi. Budak ini budak terpelajar. Ini. Nah, tugasnya adalah mendidik atau mengajar anak-anak si tuan dan nyonya besar. Belajar apa? Belajar menulis, belajar membaca, itu. Bukan belajar matematika misalnya. Musik, wah ini budak yang istimewa. Itu. Lalu apalagi? Mendidik mereka, mendampingi mereka sampai akil balik atau sampai
awal masa dewasa. Nah, ini tugas pedagogos. Lalu kalau Taurat disebut usus pedagogikus, berfungsi sebagai sebagai pedagogos, ya, maksudnya apa? Taurat ini setelah menginsyafkan kita akan dosa, itu mengantar kita, membimbing kita datang kepada juru selamat, kepada Tuhan Yesus sebagai jalan keselamatan. Nah, ini penting. Ya. Jadi hukum Taurat itu bukan jalan keselamatan, bukan. Ya, manusia berdosa tidak dibenarkan atau diterima oleh Allah karena melakukan hukum Taurat, tidak, bukan begitu. Justru, ya, dari hukum Taurat itu kita jadi sadar, aduh, saya ini sekedar manusia berdosa loh. Itu. Saya nggak bisa menyelamatkan diri saya sendiri. Saya tidak cukup baik. Saya tidak cukup kudus. Saya tidak cukup benar. Ini. Saya nggak bisa, nggak layak berdiri di hadapan Allah untuk diterima olehnya. Itu. Saya hanya pantas dihukum olehnya, dimurkai olehnya, oleh yang maha benar, yang maha adil, maha kudus itu. Itu. Jadi hukum Taurat bukan jalan keselamatan. Hukum Taurat menginsyafkan kita akan dosa. Nah, makanya kita menegaskan menurut ajaran Alkitab, ajaran Kristen, keselamatan bukan oleh perbuatan. Salvation by works, tidak. Itu dia. Tidak, bukan itu. Nah, tetapi hukum Taurat tidak hanya menginsyafkan kita tentang dosa-dosa kita, tapi juga menunjukkan kepada kita, mengantar, membimbing kita. Kamu mau dosamu diampuni, kamu mau diterima oleh Allah, kamu mau diangkat oleh Allah menjadi anak-anaknya, kamu mau diselamatkan, mau punya hidup yang baru. Bukan dari saya, seakan-akan Taurat bilang gitu. Datanglah kepada Tuhan Yesus itu. Nah, ini dia. Jadi ibarat dokter, ada dokter T. Itu dokter T ini dokter Taurat. Dia membukakan kepada kita penyakit kita didiagnosis sama dia. Tapi untuk menyembuhkan kita, dia bilang nggak bisa, saya nggak bisa sembuhkan kamu. Ya, tugas saya adalah mendiagnosis penyakit-penyakitmu. Nah, ada dokter lain yang bisa menyembuhkanmu, yaitu dokter Y, dokter Yesus. Nah, itu. Jadi Taurat itu menginsyafkan kita akan dosa dan membimbing kita, mendorong kita, menyuruh kita untuk datang kepada Tuhan Yesus. Nah, ini ya, sampai di sini apakah sudah pada jelas? Nah, ini Pak Rudi mau tanya nih ya. Apakah Elva jelas? Sudah jelas? Sudah paham? Jelas, Pak, paham. Iya, puji Tuhan. Mbak Novi, pripun Mbak? Sudah jelas, Pak. Iya, puji Tuhan. Kalau begitu, Luffy bagaimana? Sudah jelas, Pak. Iya, baik Luffy. Mbak Elis. Mbak Puji Elisabeth. Tuhan sudah paham, Pak. Sudah jelas, sudah paham ya. Iya, puji Tuhan. Jen, gimana Jen? Sudah jelas dong, Pak. Oke, baik. Nah, jadi memang kalau menurut ajaran Alkitab, ya manusia berdosa tidak dibenarkan oleh Allah atau tidak diterima sebagai orang benar oleh Allah karena melakukan Taurat. Tetapi manusia berdosa dibenarkan, diterima sebagai orang benar, bahkan diangkat menjadi anak-anak Allah, itu menurut anugerah Allah semata. Menurut kemurahan hati Allah semata, atas dasar Tuhan Yesus. Ya, yang telah menjadi jalan pendamaian lewat kesetiaannya, lewat pengorbanannya di kayu salib. Dan dibenarkan itu kita terima melalui iman. Ya, kita beriman kepada Tuhan Yesus.
Bukan beriman kepada diri sendiri, oh saya sudah cukup baik dengan perbuatan-perbuatan saya. No, 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 bukan. Ya, kita beriman kepada Tuhan Yesus, ya, kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kita sebut ini salvation by grace, ya. Salvation by grace. Ini itulah yang diajarkan Alkitab. Nah, tapi kembali kita lihat fungsi hukum Taurat dalam kaitannya dengan orang yang telah dibenarkan dalam Kristus, yang telah menjadi anak-anak Allah dalam Kristus. Hukum Taurat punya fungsi juga, yaitu usus didaktikus. Apa pula nih usus didaktikus? Usus itu fungsi, ya. Didaktikus dari didakto, ya. Ini yaitu mendidik. Ini dia. Ya. Jadi hukum Taurat, ya, masih berlaku nggak bagi kita orang percaya? Masih, tapi satu, bukan hukum ibadat atau seremonialnya. Kita sudah tidak lagi mempersembahkan kurban-kurban, kambing domba, lembu sapi, atau burung tekukur, burung merpati kepada Allah supaya kita mendapat pengampunan dosa. Tidak, itu sudah tidak berlaku. Tapi memang kita diajak untuk mempersembahkan hidup kita. Ya, Roma 12 ayat yang pertama mengatakan kepada kita, oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Kalau umat Allah di perjanjian lama, orang Israel mempersembahkan lembu sapi atau kambing domba atau burung tekukur, burung merpati. Yang nanti dibawa kepada imam, disembelih, darahnya dicurahkan di sekitar mezbah, lalu daging dari hewan-hewan tersebut dibakar di atas mezbah. Hewan-hewannya mati, dibakar sebagai persembahan kepada Allah untuk memohonkan ampun atas dosa-dosa kita. Tapi sekarang dalam Kristus, ya, itu sudah tidak berlaku lagi. Tapi kita diminta mempersembahkan tubuh kita, bukan mempersembahkan kurban binatang itu, tapi mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, bukan persembahan yang mati, seperti lembu sapi, kambing domba, dan burung tekukur, burung merpati. Sebagai persembahan yang hidup, berarti hidup kita ini dipersembahkan kepada Allah, yang kudus, yang kita khususkan untuk Allah, dan yang berkenan kepada Allah, yang disukai Allah. Itulah ibadah yang sejati. Jadi tidak ada lagi ibadah mempersembahkan korban-korban seperti dalam perjanjian lama. Ya, jadi hukum ibadatnya sudah tidak kita praktekkan, atau hukum seremonialnya, hukum kurban-kurbannya sudah tidak. Nah, lalu hukum-hukum bermasyarakat Israel kuno, ya, itu juga sudah tidak berlaku lagi. Itu ada itu untuk hukum-hukum yang berlaku untuk situasi spesifik, yaitu bangsa Israel pada zaman kuno. Tapi tetap bermanfaat untuk kita pelajari, ya. Prinsip-prinsipnya kita bisa ambil tentang keadilan, memperlakukan orang lain dengan manusiawi, solidaritas atau setia kawan dengan orang yang miskin, yang tertindas. Itu prinsip-prinsip yang kita bisa ambil dari hukum sipil dalam Taurat. Tapi yang sudah pasti harus kita laksanakan adalah hukum moralnya. Ya, hukum moral dari Taurat, yaitu ke-10 firman dasar titah yang diringkas Tuhan Yesus menjadi hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesama manusia. Nah, hukum moral dari Taurat itu bergandengan dengan ajaran Tuhan Yesus. Ya, ini enggak bertentangan, malah sesuai sekali. Misalnya khotbah di bukit. Kan Tuhan Yesus bilang, kamu sudah mendengar perintah, mendengar firman, jangan membunuh. Tuhan Yesus bilang, aku berkata kepadamu, barang siapa itu, barang siapa memaki saudaranya, ya, kafir, memaki saudaranya, bodoh,
membenci saudaranya, wah itu sudah sama dengan membunuh. Wah, itu dia. Begitu juga kamu sudah mendengar firman jangan berzina, gitu kan? Tapi aku berkata kepadamu, jikalau seseorang, ini contohnya laki-laki ya, memandang seorang perempuan dan menginginkannya dalam hatinya, artinya di sini adalah berpikiran kotor tentang perempuan tersebut, itu sudah berzina. Wah, ini Tuhan Yesus berarti memang memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum Taurat. Tuh dia. Nah, hukum moral dari Taurat ke-10 firman bergandengan dengan ajaran Tuhan Yesus dan para rasul dalam perjanjian baru. Apa fungsinya? Yaitu mendidik kita untuk hidup dalam kasih. Mendidik kita untuk hidup dalam keadilan. Mendidik kita hidup dalam kekudusan. Mendidik kita hidup dalam kebenaran. Nah, jadi hukum Taurat itu berfungsi mendidik orang percaya, mendidik orang yang telah dibenarkan dalam Kristus untuk hidup sesuai dengan kehendak Kristus. Kita sebut usus didaktikus. Nah, jadi hari ini kita belajar nih, adik-adik, teman-teman ya, hukum Taurat itu ya Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Fungsinya agar mereka punya pedoman untuk hidup sebagai umat Allah dan menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa lain. Lalu dalam kaitannya dengan manusia berdosa, ya, usus elenticus, usus pedagogikus, menginsyafkan kita tentang dosa dan mengantarkan kita kepada Kristus. Hanya Kristus itulah yang sanggup menebus dosa kita. Hanya di dalam Kristus itulah kita diterima oleh Allah, yaitu dengan percaya kepadanya. Lalu berkaitan dengan orang-orang yang telah dibenarkan menjadi anak-anak Allah dalam Kristus, hukum Taurat berfungsi usus didaktikus. Mendidik kita untuk hidup dalam kasih, keadilan, kekudusan, dan kebenaran. Bersama dengan ajaran-ajaran lain dalam perjanjian baru. Ya, yang dari perjanjian lama Taurat, yang bergandengan dengan ajaran-ajaran Tuhan Yesus dan para rasul di perjanjian baru, berfungsi mendidik kita hidup dalam kasih, keadilan, kekudusan, dan kebenaran. Dari situ pasti teman-teman adik-adik sudah bisa menangkap kesimpulan. Ya, oh kita diajar untuk hidup dalam kasih, keadilan, kekudusan, dan kebenaran. Bukan supaya kita diselamatkan, tapi justru karena kita sudah diselamatkan. Sudah dibenarkan, artinya diterima sebagai orang benar oleh Allah, bukan karena kita baik, tapi karena Kristus ya sudah diangkat menjadi anak-anak Allah, itu sudah diselamatkan pokoknya. Lalu baru diberikan sekarang hiduplah sesuai dengan hukum moral dari Taurat, ajaran Tuhan Yesus dan para rasul. Nah, apakah sampai di sini sudah jelas? Pak, maaf ya, Pak Rudi cerewet tanya melulu ya. Nah, ini Mbak Novi sudah jelas ya, Mbak? Atau masih belum jelas? Sudah jelas, Pak. Iya, baik. Luffy bagaimana? Sudah jelas, Pak. Iya, Jen? Sudah jelas, Pak. Cuma masih belum dapat ide apa yang mau ditanggepin. Oh, oke. Ya, nggak apa-apa. Elva bagaimana? Udah jelas, Pak. Oke, puji Tuhan. Mbak Elizabeth? Sudah jelas, Pak. Iya, puji Tuhan kalau begitu. Nah, inilah pembahasan kita dalam pertemuan kali ini, yaitu tentang hukum Taurat. Ya, dalam izin Tuhan, Rabu depan kita akan bertemu kembali. Kita masuk ke dalam pelajaran baru, yaitu tentang rancangan keselamatan, ya, atau ajaran tentang keselamatan, doktrin keselamatan, yang juga dikenal dengan istilah soteriologi. Ya, soteriologi, ajaran tentang keselamatan. Ya. Nah, kalau begitu, percakapan ini kita
sudahi dulu sampai di sini. Kita akan berdoa ya untuk menutup pertemuan kita. Boleh ya Pak Rudi minta Elva memimpin kita dalam doa. Mari silakan. Oke, Pak. Mari semua kita berdoa. Selamat sore Tuhan, kembali kami menghadap kehadirat-Mu dengan ucapan syukur dan terima kasih kami haturkan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Engkau berikan pada kami sehingga kami bisa mengikuti katekisasi pada hari ini. Semoga firman yang telah diberikan Pak Rudi dapat berguna bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Elva. Terima Ya, Pak. kasih Mbak Elizabeth. Terima kasih Jen, Luffy, dan Mbak Novi. Ya, Tuhan Yesus berkati, tetap sehat, tetap semangat, tetap bersukacita ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama, Tuhan berkati.